Alpisa, di sebuah kerajaan di tanah Jawa tempo dulu, hampirlah berlangsung upacara penyerahan tahta. Raja Tapa Agung merasa cukup uzur untuk memimpin kerajaannya. Aku merasa sudah cukup tua untuk mengurus kerajaan ini. Aku merasa tidak sanggup lagi. Raja masih kuat, raja masih strong, raja masih rusuh. Aku sudah memikirkan konflik antara Komisi Pengamanan Kerajaan dan Front Pasukan Berkuda. Walaupun kasus itu berlarut-larut, jangan membuat baginda raja putus asa. Jangan menyerah. Ya lagu itu masif. Patih, aku tidak memiliki anak laki-laki. Aku memiliki dua anak putri antara Purbalaras dan Purbasari. Siapa yang pantasnya bisa kuantarkan? Bukan rayuan, bukan pujian. Tak ada keraguan saya untuk menjawab. Tentu saja Putri Purbasari. Dia selalu juara satu di kelasnya. Dia juga pandai memasak dan tidak suka pacaran. Kalau putriku Purbalaras? Kalau Putri Purbalaras mengkhawatirkan sekali. Sepanjang hari hanya online, Facebookan terus sepanjang hari. Suka gunakan dijawab. Oke lah kalau begitu Patih. Panggilkan semua pejabat kerajaan. Hari ini juga akan kulangsungkan upacara penyerahan tahta. Woro, diumumkan kepada semua pejabat kerajaan. Diharapkan segera memasuki ruang inti istana kerajaan. Secepatnya, tinggalkan segala bentuk online. Segeralah. Wahai para pejabat kerajaan yang berbahagia, hari ini aku akan meletakkan tahta kerajaan karena aku tak sanggup lagi. Karena ini adalah keinginan raja dari hati yang paling dalam, saya harap semuanya memakluminya. Putri Purbasari diharapkan segera mempersiapkan tempat yang telah disediakan. Ayahanda, mengapa saya yang dipanggil, bukannya Mbak Yu Purbalaras? Karena menurut pendapatku dan Patih, kamulah yang layak menjadi raja, bukankah kamu? Ananda, apakah kamu siap menerima tahta dari Ayahanda? Iya Ayahanda, okelah kalau begitu. Upacara penyerahan tahta akan segera dilaksanakan. Paduka Raja dan Putri dimohon untuk segera mempersiapkan diri. Hentikan! Apa-apaan ini ayah? Kenapa si kecil ini yang menerima tahta? Bukan aku. Ayah tidak adil. Seharusnya
Tidak begitu anakku. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Iya ayahanda, seharusnya kakaklah yang pantas menerima tahta ini. Bukan aku, kakaklah yang pantas. Justru karena kemuliaan hatimu itu, aku memilihmu anakku. Kau pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyat, nak. Terima kasih ayah, ayah terlalu memuji. Saya khawatir ayah akan kecewa jika nanti saya tidak sesuai dengan harapan ayah. Tunggu saja, pasti akan tiba saatnya akan datang kutukan pada kerajaan ini. Purbalaras mengajak tunangannya Pangeran Indrajaya menemui Tukun Palet Number Wahid Nyironde untuk menyingkirkan Purbasari. Kang Mas, aku sudah muak dengan Purbasari. Aku akan buat perhitungan dengannya. Buat perhitungan? Kamu kan kalah pintar daripada dia. Masa mau buat perhitungan? Jangankan berkalian, tambah-tambahan saja kamu kalah. Ganteng tapi on. Maksudku, aku akan membuat Purbasari sengsara. Akan kubuat dia menderita. Bagaimana caranya? Kamu ini jangan seperti itu toh. Sama adik sendiri kau menolong. Salah dia sendiri jadi penggantinya ayah. Terus? Makanya aku ajak kamu ke sini. Rumah siapa ini? Nyironde. Oh, mau beli wadah-wadah saja kok jauh-jauh ke sini. Dekat jalan anak sana kan ada. Hush, jaga mulutmu. Ini rumahnya Nyironde, tukun ampuh yang kondang kaloka yang mampu mengatasi segala masalah. Mau cari buntutan? Siapa yang ngomong kamu tadi? Maafkan kami, Mbah. Ini calon suami saya. Tidak bermaksud menyepelekan, Mbah. Hati-hati anak muda, jaga bicaramu, mulutmu harimaumu. Jangan pangamunten Barondo. Baronde. Kami kesini mau anu, Mbah. Sudah tahu. Wah, hebat sekali Mbah ini. Aku belum bilang apa-apa sudah tahu. Wah, hebat sekali. Ya jelas, kalian pasti kesini mau masalahnya anunya itu apa? Begini Mbah, ayah saya ingin menurunkan tahta kepada Purbasari dan saya tidak menerimanya. Saya ingin bikin perhitungan dengannya. Oh, gampang. Apa itu Mbak? Katrok, barang kayak gini saja kita tahu. Jadi anak muda, mbok jangan gaptek, yang sudah tua saja tahu kok. Apa bisa Mbah? Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia perdukunan tidak boleh ketinggalan zaman. Justru dengan ini, mantraku bisa lebih update. Terserah Mbah saja, bagaimana enaknya. Dua jam kemudian. Ada apa dalam wajahmu putriku? Padahal selama ini kamu tidak alergi dengan apapun. Apa mungkin kamu salah make up? Tidak ayahanda, aku juga tidak tahu. Pasti ini kutukan. Iya, kutukan. Karena ayahanda tidak mengindahkan peringatan saya kemarin. Bagaimana Pati? Maaf Baginda, saya juga tidak tahu gerangan apa yang membuat Tuan Putri seperti ini. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini bisa menimbulkan aib dalam kerajaan ini dan bisa menyebabkan keruntuhan karena kerajaan ini dipimpin oleh seorang yang buruk rupa. Apa kata dunia? Terus? Satu-satunya cara hanyalah ayah harus mencabut keputusan kemarin dan menyerahkan tahta kerajaan ini kepadaku. Bagaimana Pati? Mungkin itu jalan yang terbaik. Bagaimana dengan Purbasari? Kalau kita biarkan Putri Purbasari tetap berada di dalam istana ini, bisa-bisa semua keluarga kerajaan dan rakyat tertular virus mematikan yang belum ada di Krishna itu. Mungkin dia terkena flu burung atau mungkin flu babi. Jadi kita bakar saja dia. Itu terlalu keji. Mungkin kita bawa saja dia ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Diasingkan. Iya, keputusan yang bagus. Aku juga kasihan sama dia. Masih muda tapi penyakitan. Makanya mandi setiap hari. Purbasari kemudian diasingkan ke hutan. Dia diantar oleh sang Pati. Pati dengan baik hati membuatkan gubuk kecil untuk tempat berteduh Purbasari.
Tuan Putri, maafkan saya tidak bisa berbuat banyak. Dan hanya inilah yang dapat saya lakukan untuk membantu Tuan Putri. Ini semua sudah lebih dari cukup, Patih. Terima kasih atas semuanya. Tuan Putri, izinkan saya untuk kembali ke istana, karena saya dikejar deadline. Silakan, Patih. Patih meninggalkan Purbasari sendirian. Awalnya dia merasa kesepian. Waktu berlalu dan berjalan. Dia memiliki banyak teman, tetapi bukan manusia, melainkan bangsa binatang. Di tempat lain, tepatnya di Hayangan, ada seorang dewa muda yang tampan yang bernama Guru Minda telah melakukan kesalahan sehingga dikutuk turun ke bumi oleh dewa senior. Tetapi tidak dalam wujud manusia, melainkan dalam wujud lutung. Hingga pada suatu hari, dia melihat seorang putri yang tidak begitu cantik sedang mandi di sungai. Dia ngintip, waktu Purbasari mandi, selendangnya dicuri si lutung. Aduh, siapa yang mau mengembalikan selendang itu? Si ikan. Dia mana mungkin bisa. Tolong, siapa yang mencuri selendangku? Ngaku aja lah. Lagian siapa manusia yang mau menghuni hutan ini kecuali aku? Sayembara. Siapa yang mengembalikan selendangku? Kalau perempuan, akan kujadikan dia saudara. Kalau laki-laki, akan kujadikan dia suami. Oh, jadi kamu yang mengambil selendangku? Iya, kamu sendirian di hutan ini? Iya, aku diasingkan dari kerajaan karena aku terkena kutukan. Wah, kamu kasihan sekali di hutan ini sendirian. Pasti kamu kesepian. Apa aku boleh jadi teman kamu? Iya, boleh. Apa kamu mau aku ajak keliling hutan ini dan aku kenalkan ke teman-temanku? Wah, tentu saja aku mau. Waktu pun berlalu, hubungan antara Purbasari dan si Utung semakin akrab. Sementara itu di kerajaan, keangkara murkaan semakin merajalela. Purbalara semakin bertindak sewenang-wenang. Semua rakyatnya hanya Facebookan sepanjang hari karena diberlakukan tarif gratis. Semuanya jadi kacau balau. Hal ini menimbulkan kecemasan di hati mantan Raja Tapa Agung. Patih, aku semakin tak mengerti dengan semua yang telah dilakukan oleh Purbalaras. Kerajaan jadi kacau balau. Oh iya Patih, kamu sudah menjenguk Purbasari belum? Belum, Baginda. Mungkin sejak 2,5 tahun yang lalu. Tolong kamu jenguk dia, mungkin dia membutuhkan bantuan. Kapan, Baginda? Tahun depan, ya sekarang, dan bawa pulang. Sementara itu, ada kejadian tak terduga terjadi di hutan saat putri mengurai rambutnya yang akan segera mandi. Kasihan sekali gadis itu. Ia pasti sangat cantik jika kulitnya tidak bental-bental seperti itu. Dan sepertinya ada yang tidak wajar dengan penyakit gadis itu. Aku harus menolongnya. Purbasari kemudian menuju sungai untuk mandi. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Purbasari, sebelum kau mengerjakan apapun, berdoalah. Sebelum kau makan, berdoalah. Sebelum kau bekerja, berdoalah. Sekarang kamu mau mandi, berdoalah. Semoga itu bisa menyembuhkan semua penyakitmu. Akhirnya, keajaiban pun datang. Semua bentol-bentol di kulit Purbasari pun amblas, lenyap tiada tersisa. Kecantikannya pun terpancar. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Tuan Putri cantik sekali hari ini. Iya Patih, by the way ada urusan apa Patih datang ke sini? Apakah keadaan ayah baik-baik saja? Apakah keadaan kerajaan juga baik-baik saja? Saya datang ke sini atas perintah dari ayahanda Tuan Putri. Beliau sakit-sakitan. Beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Semenjak Tuan Putri diusir dari kerajaan, beliau sakit-sakitan. Keadaan kerajaan pun sangat kacau balau. Terus, Baginda berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali lagi ke istana. apakah mereka akan menerimaku? Terutama kakakku. Sebenarnya aku kerasan di sini. Aku juga banyak teman di sini. Tetapi aku kangen banget dengan sate ayam kerajaan. Oke lah, aku akan ikut pulang ke istana. Kenapa Tung? Kamu kecewa denganku? Tenang, aku akan mengajakmu ke istana. Aku dulu pernah berjanji
berjanji, siapapun yang mengembalikan selendangku, akan kujadikan dia pendamping hidupku. Akhirnya mereka bertiga kembali ke istana. Semua penghuni kerajaan bersorak-sorai melihat kepulangan Putri Purbasari dari hutan belantara. Ha, putriku, kau sudah sembuh. Iya ayah, aku sudah sembuh karena aku mendapatkan keajaiban untuk menghilangkan kutukan ini. Bagaimana Patih? Purbasari sudah sembuh dari kutukannya. Apakah aku bisa memberikan tahta kerajaan kepada Purbasari? Tentu saja bisa, Raja. Tidak, aku tidak terima. Aku tidak rela tahta kerajaan jatuh ke Purbasari. Aku akan bikin perhitungan. Aku akan mengadakan perlombaan. Siapa yang menang akan mendapatkan tahta kerajaan. Dan siapa yang kalah akan dihukum pancung. Bagaimana Purbasari? Apakah kamu setuju? Iya ayah, aku setuju. Aku yakin akan memenangkan perlombaan ini. Jangan mimpi kau Purbasari. Jangan khawatir Putri, kan ada aku. Si Utung memberikan semangat. Tibalah hari perlombaan. Kedua putri telah siap berhadapan. Perlombaan pertama adalah memasak. Peraturannya adalah masakan yang paling cepat disajikan dan paling lezat adalah yang menang. Dari awal sudah terlihat bahwa kekuatan mereka tidak seimbang. Putri Purbalaras dibantu puluhan juru masak istana, sementara Putri Purbasari hanya ditemani si Utung. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, si Utung meminta bantuan para bidadari untuk membantu ia dan Putri Purbasari. Si Utung pun menaburkan bumbu rahasia hayangan yang akan melezatkan masakan hingga rasanya tiada tara. Aku yakin kau akan kalah Purbasari. Tidak semudah itu, Ferguson. Silakan Putri Purbalaras dan Purbasari menghidangkan makanannya kepada juri. Mari kita coba. Wah, masakan Putri Purbalaras enak banget. Jelas enak lah, kan dibantu juru masak kerajaan. Wah, masakan ini sangat enak. Aku baru pertama kali mencoba. Apa-apaan kalian? Bisa-bisanya kalah dengan Purbasari yang hanya dibantu oleh lutung yang jelek dan buruk rupa seperti itu. Maafkan kami, Tuan Putri. Tetap saja kalian tidak becus. Aku akan memecat kalian semua. Merasa tidak puas dengan hasil penilaian juri, Putri Purbalaras mengganti semua juri untuk perlombaan babak kedua, yaitu pasangan tertampan dan gagah. Seorang ratu haruslah memiliki pasangan yang bisa dibanggakan. Apa kata negara tetangga jika suami ratu buruk rupanya? Sabar Putri, biarkan ia bahagia sejenak. Nanti kita lihat apakah setelah ini ia bisa tertawa. Hei Purbasari, kali ini kau kalah. Semua pasti setuju kalau pasanganku jauh lebih tampan dibanding lutung itu. Tunggu Putri, aku sudah berjanji untuk selalu menolongmu. Tapi kali ini aku tidak bisa menolongmu. Kecuali apa, Tung? Kecuali Putri menerimaku sebagai pasangan sejatimu. Tidak ada yang lebih pantas menjadi pasanganku selain kamu, Tung. Di saat semua memalingkan muka karena jijik melihatku, kau satu-satunya yang mau menemaniku.
Siapa yang kau cari, Putri? Utung, di mana dia? Inilah aku, si Utung. Apa? Mana mungkin? Hei pemuda tampan, jangan main-main. Sebaiknya kau keluar dari lapangan ini. Aku akan segera menghukum Pancung Purbasari karena dia telah kalah dalam perlombaan ini. Baiklah, aku perkenalkan diriku. Namaku Guru Minda. Aku adalah seorang dewa yang sedang dihukum dan diperintahkan untuk turun ke bumi. Kutukan itu akan luntur jika ada seorang gadis yang benar-benar tulus menerimaku sebagai pasangan sejatinya. Nah, sekarang pilihlah siapa yang lebih tampan dan gagah. Apakah Pangeran Indrajaya atau aku? Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakak boleh tetap menjadi ratu asalkan kakak berjanji akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Kau memang sangat baik hati. Setelah semua kejahatan yang aku lakukan, kau dengan mudah memaafkanku. Kaulah yang seharusnya menjadi ratu. Aku sekarang sadar, mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku. Istana begitu gemerlap hari itu, penobatan ratu baru berlangsung meriah namun hikmat. Hari itu juga dilangsungkan pernikahan Putri Purbasari dan Guru Minda. Semua senang, semua bahagia. Ini dia penampilan dari kelas 11 dengan drama Lotong Tataro. Umat imut tak serikan harap lihat mojang dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya.
sebentar. Putih, tolong kesini sebentar. Iya Bu, Putih ke situ. Ibu kenapa? Nak, tolong bantu ibu duduk di kursi. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Ibu kenapa? Putih, ini ibu kenapa? Putih juga nggak tahu Pak. Tiba-tiba ibu memanggil Putih dan sudah seperti ini. Putih, tolong ambilkan air untuk ibu. Ibu, ayo kita pindah ke kamar saja supaya ibu lebih nyaman untuk beristirahat. Gimana Bu keadaannya? Sudah mendingan ya? Ya, ini airnya. Ayah, sepertinya ibu sudah tidak kuat lagi. Putih, kalau ibu sudah tidak ada, kamu harus tetap jadi anak yang baik ya. Harus nurut sama ayah. Ibu harus semangat. Ibu pasti sembuh. Mas, kalau saya sudah tidak ada, tolong ikhlaskan saya ya. Cari pengganti ibu baru untuk Putih yang sayang sama dia. Ibu, bangun Bu, jangan tinggalkan ayah sama Putih. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat ya? Sudahlah anakku, ini memang sudah takdirnya nak. Tapi kenapa begitu cepat ya? Aku sama siapa jika sudah tidak ada ibu ya? Anakku, yang lalu biarlah berlalu. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Setelah kepergian ibu Bawang Putih dan ayah hanya hidup berdua. Singkat cerita, di desa tempat tinggal mereka, tinggallah seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Putih sering berkunjung ke rumah Bawang Merah. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya ngobrol. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Ayah, ini Putih buatkan teh hangat dan cemilan untuk ayah. Ya, terima kasih ya putriku. Makanan ini enak. Kamu buat sendiri? Iya ya, tadi Putih buat sendiri di belakang. Makanan ini kasih perhatian ke mereka dan manfaatin mereka. Assalamualaikum Putih. Ibu, silakan duduk. Tidak usah, terima kasih. Ibu sini hanya sebentar untuk memberikan sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Yaudah ya, ibu pamit pulang dulu. Terima kasih ya. Salam buat Merah di rumah. Maaf ya, ini jadi merepotkan. Gak apa-apa mas, yaudah saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putih, sini nak, ada yang mau ayah omongin sama kamu. Iya ya, sebentar.
Kalau misalnya ayah cari ibu sama boy, kamu gimana? Hah? Gimana ya? Bapak ingin mencari ibu pengganti buat kamu. Emangnya siapa ya? Ibunya bawang merah nak, ayah. Dia sangat baik sama keluarga kita. Hah? Ibu bawang merah ya? Ya sudah, kalau emang ayah sudah memilih ibu bawang merah, Putih juga setuju ya. Sepertinya ibu bawang merah juga perhatian sama kita ya. Semoga pilihan ayah tepat ya nak. Iya ya, semoga. Semoga ibu bawang merah juga bisa menjadi bagian dari keluarga kita ya. Ya nak. Amin. Halo, selamat siang Pak. Bagaimana Pak? Oh iya Pak, ya. Kalau boleh tahu kapan ya Pak? Baik Pak, saya berangkat sekarang. Ada apa mas? Ayah dapat panggilan dari atasan untuk bekerja di luar kota. Baiklah mas, biar saya bantu kemas-kemas barang yang perlu dibawa. Saya berangkat dulu keluar kota. Tolong jaga dengan baik anak-anak. Assalamualaikum, ayah pergi dulu ya. Iya mas, hati-hati. Hati-hati di jalan ya. Kamu, sana kamu, bereskan baju-bajuku. Letakkan semuanya di lemari kamu. Oh ya, mulai sekarang kamar kamu menjadi kamarku. Kok gitu Merah? Itu kan kamarku sejak dulu. Udahlah, kamu gak usah banyak cincong. Turutin semua yang diinginkan Merah. Baik Bu. Oh ya, kamu juga harus mengepel, cuci piring, dan semua pekerjaan rumah harus kamu selesaikan. Paham kamu? Putih, kamu juga harus membersihkan sepatuku yang kotor. Iya, baiklah. Bawang putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Karena penyakit ayah hampir menyebar seluruh tubuh. Putih, jika ayah pergi, kamu terus jadi anak yang baik ya. Dan Merah, kamu harus jadi saudara yang baik untuk Putih. Ibu, tolong jaga anak-anak kita dengan baik. Iya mas. Putih, bangun kamu. Iya, bangun kamu, dasar anak pemalas. Iya Bu, ini Putih bangun. Ingat ya, kamu tuh di sini cuma numpang. Kamu harus bangun lebih awal dari kita dan mempersiapkan semua yang kita butuhkan. Paham kamu? Tahu. Nih, kamu cuci semua baju kotor kita. Ingat ya, harus sampai bersih. Jangan sampai masih ada noda kotor di baju kita. Ya udah Merah, kita mau senang-senang dulu di luar. Pokoknya kamu Putih harus sudah beres setelah kita pulang. Paham kamu? Paham Bu.
juga mencuci semua pakaian kotor milik bawang merah dan ibu tirinya. Saking terlalu asyiknya, bawang putih tidak menyadari bahwa salah satu selendang merah hanyut terbawa arus. Celakanya, selendang yang hanyut adalah selendang kesayangan bawang merah. Ketika menyadari hal itu, bawang putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Loh, selendang punya merah mana? Kok tidak ada? Bagaimana ini? Aku harus bisa menemukan selendang merah, karena itu adalah selendang kesayangan merah. Sudah hampir sejam aku menyusuri sungai, tapi tetap saja selendang merah gak ketemu. Ya sudahlah, lebih baik aku pulang ke rumah dulu. Besok lanjut cari lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain aja sih? Nyuci baju segitu aja lama banget. Maaf Merah, selendang kamu hanya terbawa arus. Apa? Dasar ceroboh. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus cari selendang itu. Dan jangan pernah berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Iya Merah, nanti aku cari lagi selendang kamu. Maaf ya. Kakek. Iya nak, ada apa? Kakek, apakah kakek melihat selendang merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukannya dan membawanya pulang. Saya tidak melihat Nana. Coba kamu telusuri sungai ini, dan di ujung sungai kamu akan menemukan sebuah gubuk. Di situ ada seorang nenek-nenek. Pasti dia yang mengambil pakaian yang kamu cari, nak. Baiklah kek, terima kasih. Sama-sama, nak. Apakah itu gubuk yang tadi kakek itu katakan? Permisi. Ya, ada apa nak? Saya bawang putih, Nek. Tadi saya sedang mencari selendang saudara saya yang hanyut. Apakah nenek melihatnya? Ya, tadi selendang itu tersangkut di depan rumahku. Sayang sekali, padahal nenek menyukai selendang itu. Boleh saya ambil selendangnya, Nek? Soalnya itu selendang kesayangan saudara saya. Baiklah, nenek akan mengembalikannya. Tapi hari sudah larut malam. Lebih baik kamu menginap saja di sini beberapa hari. Kebetulan nenek sudah lama tinggal sendiri dan kesepian. Baiklah, Nek. Saya akan menemani nenek selama seminggu. Asalkan nenek tidak bosan saja denganku. Nah, sudah seminggu kamu tinggal di sini, dan nenek senang karena kamu anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kamu boleh membawa selendangmu pulang dan satu lagi. Kamu boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Iya, Nek. Terima kasih juga ya, karena sudah mengembalikan selendang ini. Untuk labunya tidak usah, Nek. Ayolah nak, anggap saja ini sebagai tanda terima kasih nenek karena kamu sudah mau menemani nenek di sini. Ya sudah, Nek. Tuti ambil ya, Nek. Mengapa kamu memilih yang kecil, nak? Saya takut tidak kuat membawa yang besar, Nek. Ya sudah, kalau begitu hati-hati ya, nak. Dari mana saja kamu? 1 minggu tidak pulang ke rumah. Kamu lupa dengan pekerjaanmu. Maaf, Bu. Putih mencari selendang itu sampai larut malam. Jadi Putih menginap di rumah nenek karena dia yang sudah menemukannya. Oh iya Merah, ini selendangnya. Heh, gembel. Apa itu yang kamu bawa?
Bagaimana bisa labu ini berisi perhiasan dan permata sebanyak ini? Kalau begini caranya, kita bisa cepet kaya, Merah. Buang Merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Tapi kenapa harus aku, Bu? Sudah, jangan membantah, lakukan saja apa yang disuruh, banyak cincong kamu. Baiklah, Bu. Nek, apakah nenek melihat selendangku yang hanyut di sungai tadi? Iya, Nak. Nenek melihatnya tadi. Oh, baiklah. Kalau begitu, aku akan menginap di sini selama 1 minggu. Dan sebagai gantinya, kembalikan selendangku dan berikan aku labu seperti yang pernah kau berikan kepada adikku. Ya sudah. Males sekali aku harus bersih-bersih dan menginap selama 1 minggu di sini. Seumur umur, ibu tidak pernah menyuruhku melakukan hal seperti ini. Selalu saja Putih yang melakukannya. Tapi tidak apa-apa, karena aku akan mendapatkan perhiasan dan permata yang banyak. Sekarang sudah 1 minggu aku menemanimu. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Bu, Ibu, lihat apa yang aku bawakan. Wah, kamu hebat membawa labu yang lebih besar dari yang Putih bawa. Putih, Putih. Iya Bu, sebentar. Putih, sana pergi ke sungai cuci baju-baju yang kotor sampai semua itu bersih semua. Baik Bu. Merah, ayo kita belah labu ini. Ayo, Bu. Apaan tuh? Bu, aku ada kalajengking. Mana? Di mana? Merah, sepertinya Ibu sudah pergi meninggalkan kita semua. Ibu, Putih, maafkan kita yang selalu jahat ke kamu ya. Tidak apa-apa Merah, kamu harus mengikhlaskannya ya. Masih ada aku di sini. Akhirnya, Ibu Tiri pun meninggal karena digigit serangga. Judul Bawang Putih dan Bawang Merah kelas 10-2. Dari penampilan tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwasannya meski tidak ada hubungan darah, kita harus adil dan menyayangi sesama. Tetap berusaha sebaik mungkin meski kondisi tidak memungkinkan. Sekian penampilan drama Bawang Putih dan Bawang Merah dari kelas 10-2. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian penampilan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini dia penampilan dari kelas 10 drama Bawang Merah dan Bawang Putih. Bukan hanya untuk kelas 10-3.
Dahulu kala di Jawa Timur terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Raden Putra. Raden Putra kaya raya dan berkuasa. Kegemarannya menyambung ayam. Raden Putra memiliki permaisuri dan beberapa orang selir. Seorang selirnya mempunyai sifat iri dengki dan ingin merebut kedudukan permaisuri. Untuk mewujudkan keinginannya, ia memfitnah permaisuri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan peragaan drama berikut ini. Ampun, Tuan Putri. Ada apakah dengan Tuan Putri memanggil hamba? Tabib, aku ingin menjadi permaisuri raja. Aku sudah bosan menjadi istri raja. Makanya aku ingin menyingkirkan permaisuri dari istana ini. Aku akan berpura-pura sakit yang disebabkan oleh permaisuri yang sengaja ingin meracuni aku karena iri padaku. Dan kau, tabib, harus membantuku untuk melaksanakan keinginanku. Kau mengerti, tabib? Hamba mengerti, Tuan Putri. Bagus, bagus. Kalau kau sudah mengerti. Kalau begitu, beritahu Baginda Raja sekarang kalau aku sedang sakit. Baik, Tuan Putri. Perintah Tuan Putri segera saya laksanakan. Tak lama kemudian, tabib istana segera menyampaikan kepada Baginda Raja bahwa selir sedang sakit. Sementara selir berpura-pura merintih kesakitan. Ampun, Baginda. Salah seorang selir ada yang luka sakit, dan sakitnya diakibatkan setelah meminum minuman yang diberikan oleh permaisuri. Maksudmu, sakitnya selirku karena keracunan minuman yang diberikan permaisuri, begitu? Benar, Baginda Raja. Apa? Benar yang kau sampaikan ini, tabib? Apa kau tidak mengada-ngada? Yang hamba sampaikan ini benar, Baginda. Dinda, apa benar yang dikatakan tabib istana? Apa benar permaisuri meracunimu? Benar, Baginda. Hamba sakit setelah minum minuman dari permaisuri. Kata tabib istana, minuman yang saya minum itu mengandung racun. Wah, permaisuri benar-benar keterlaluan. Tega-teganya dia ingin membunuhmu. Pengawal, panggil permaisuri menghadap saya sekarang juga. Baik, Baginda. Perintah Baginda segera hamba laksanakan. Tak lama kemudian, pengawal sudah tiba membawa permaisuri ke hadapan Baginda Raja. Ampun, Baginda. Ini permaisuri sudah hadir di hadapan Baginda. Ada apa gerangan Anda memanggil hamba? Kau sungguh-sungguh keterlaluan, Dinda. Kau sengaja menaruh racun di minuman selir karena kau iri padanya, ya kan? Kau ingin membunuh dia kan? Dasar pembunuh! Apa? Ampun, Baginda. Ini fitnah, Baginda. Hamba tidak pernah memberi minuman terhadap selir Paduka. Kau sudah tidak percaya dengan segala alasanmu. Aku sudah tidak sudi melihatmu lagi ada di depanku lagi. Pengawal, Hamba, Baginda. bawa segera permaisuri ke hutan dan bunuh dia. Apa? Ampun, Baginda. Hamba tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan kepada hamba. Itu fitnah, itu bohong. Pengawal, tarik segera permaisuri keluar istana. Aku sudah tidak sudi melihat dia lagi. Baik, Baginda. Mari permaisuri, maafkan hamba. Permaisuri hamba yang melaksanakan perintah raja. Pengawal akhirnya membawa keluar permaisuri dan membawanya ke hutan. Tapi pengawal tidak sampai hati untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil. Tuan Permaisuri.
hamba tahu akal busuk selir dan hamba tidak akan membunuh permaisuri. Hamba hanya mengantar permaisuri ke hutan ini. Hamba akan mengatakan pada Baginda Raja bahwa hamba telah membunuh Tuan Permaisuri dan pedang saya ini akan hamba lumuri dengan cara kelinci supaya Raja percaya kalau Tuan Permaisuri sudah mati. Terima kasih pengawal, kau baik sekali. Sungguh aku tidak akan melupakan budi baikmu. Sudah sewajarnya hamba melakukan ini Tuan Permaisuri. Hamba tidak rela Tuan Permaisuri yang baik hati dihina oleh Sri Raja. Nah, pedang hamba sudah selesai hamba lumuri dengan cara kelinci. Sekarang hamba akan kembali ke istana. Baiklah pengawal, terima kasih atas pertolonganmu. Sesampainya di istana, pengawal langsung menghadap raja. Ampun Baginda, perintah Baginda sudah hamba laksanakan. Mana buktinya pengawal? Ini Raja, pedang hamba sudah berlumuran darah permaisuri. Bagus, bagus. Kau sudah melaksanakan perintahku dengan baik. Setelah mendengar laporan pengawal, Raja dan Selir merasa puas dan bahagia karena mengira permaisuri sudah terbunuh. Beberapa bulan kemudian, permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ia diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Ia suka bermain di hutan. Pada suatu hari, ia menemukan sebutir telur ayam. Lihatlah aku menemukan sebutir telur ayam. Oh iya betul anakku, rawatlah telur ayam ini sampai menetas, nanti akan bermanfaat untukmu. Iya bunda, akan merawat telur ayam ini seperti nasihat bunda. Selang beberapa hari, telur Cindelaras menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ayam itu dengan cepat tumbuh besar. Seperti kebiasaan ayahnya, Cindelaras suka menyambung ayam. Ia pergi ke desa-desa tetangga untuk menyambung ayam. Ayam jagonya sangat kuat dan selalu menang melawan ayam-ayam jago lain. Cindelaras menjadi terkenal. Semua orang mendengar cerita tentang anak laki-laki itu dan ayam jagonya. Ampun, Baginda. Hamba mendengar dari para penduduk bahwa ada seorang bocah yang memiliki ayam jago yang sangat luar biasa. Ayam bocah itu selalu menang apabila bertarung dengan ayam jago para penduduk lain. Apa tadi kau bilang? Pemiliknya masih bocah? Orang dari desa mana dia? Ampun Baginda, menurut berita yang hamba dengar, bocah itu tinggal di hutan. Aku jadi penasaran. Pengawal, bawa bocah itu ke istana, suruh menghadapku sekarang juga. Baik Baginda, perintah Baginda segera hamba laksanakan. Tak lama kemudian, pengawal sudah membawa Cindelaras ke hadapan raja. Hai bocah, mana ayam jagomu? Katanya ayam jagomu adalah ayam terkenal dan terhebat yang tidak bisa terkalahkan oleh ayam jago siapapun.
Ayo sekarang lawan ayam jago kepunyaanku. Ampun Baginda, hamba bersedia menuruti tantangan Baginda, tapi hamba ada syarat. Syarat apakah itu? Syarat adalah bila hamba memenangkan pertandingan, raja harus merelakan setengah kerajaan untuk diberikan kepada hamba. Pintar sekali anak muda ini mengajukan persyaratan. Ayam-ayam jagoku adalah ayam pilihan dan dirawat dengan sangat baik. Tidak mungkin ayam jago anak ini yang akan menang. Baiklah anak muda, aku setuju dengan persyaratanmu. Dan bagaimana apabila ayammu yang kalah? Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia dihukum pancung. Baiklah anak muda, kita mulai sekarang pertarungan ini. Baiklah Baginda Raja. Maka dimulailah pertarungan yang sengit ayam jago raja melawan ayam jago Cindelaras. Wah, benar-benar hebat ayam bocah itu. Dengan mudahnya ayam jagoku dikalahkan sampai ayam jagoku babak belur dihajar oleh ayam bocah itu. Benar kata para penduduk, ayam bocah itu memang tidak terkalahkan. Melihat pertarungan itu, semua orang terkejut. Mereka lebih heran lagi ketika ayam Cindelaras berkokok dan berbunyi. Akulah ayam jago Cindelaras yang hidup di hutan, tapi ia anak Raden Putra. Ayam itu berkokok lantang berulang-ulang. Semua orang yang melihat adu ayam terkejut bukan main. Raja pun sangat terkejut. Kemudian raja memanggil Cindelaras. Hai bocah, mendekatlah kemari. Baiklah Baginda. Siapa namamu dan di mana rumahmu? Nama hamba Cinderalas yang mulia. Hamba tinggal bersama ibu di hutan. Siapa nama ibumu? Ibu hamba seorang permaisuri di kerajaan ini Baginda. Apa kau bilang? Apa benar yang kau katakan itu? Benar Baginda. Cindelaras menyebutkan nama ibunya dan raja langsung terperanjat. Apakah benar ya anakku? Katanya anak ini tinggal di hutan. Namun dari tadi kuperhatikan ketika dia datang di istana, tindakan tanduknya seperti anak bangsawan. Ampun Baginda. Dulu sewaktu Baginda memerintahkan hamba untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil, hamba tidak tega membunuh permaisuri karena hamba tahu kalau permaisuri hanya difitnah oleh selir yang ingin menjadi permaisuri. Apa? Pengawal, apakah yang kau katakan itu adalah kebenarannya? Benar Baginda. Mendengar semua itu, Raden Putra sangat marah. Pengawal, ayo tunjukkan sekarang juga di mana permaisuri sekarang berada. Baik Baginda, perintah Baginda segera hamba laksanakan. Ayo Cindelaras, kau ikut bersamaku, juga tunjukkan di mana tempat tinggalmu. Dan tak lama kemudian, sampailah Raja Pengawal dan Cindelaras di hutan. Itu sampai di depan gubuk permaisuri yang sedang menyapu di halaman. Raja langsung mengenalinya, kemudian memanggilnya. Dinda permaisuri, maafkan aku Dinda. Kanda, kenapa bisa tahu hamba berada di sini? Aku kesini bersama putramu dan pengawal. Dinda, maafkan aku Dinda. Aku sudah mendengar dari pengawal tentang kebenarannya. Aku sangat menyesal terlalu menurutkan nafsu buru-buru marah dan tidak mendengarkan penjelasan waktu itu. Dinda, ayo pulang lagi ke istana bersama putra kita Cinderalas. Permaisuri sangat kaget dan hanya bisa terdiam terhadap apa yang sedang terjadi. Dan pengawal maupun Cindelaras merasakan haru terhadap perjumpaan raja dan permaisurinya. Baiklah Kanda, Dinda juga sudah lama memaafkan Kanda. Mari kita mulai kehidupan kita yang baru lagi. Terima kasih Dinda, sungguh kau wanita yang sangat baik hati. Aku sangat menyesal telah menyia-nyiakanmu. Akhirnya raja dan permaisuri bersama putranya Cindelaras diiringi pengawal kembali ke istana. Raja mengukuhkan kembali kedudukan permaisuri dan menghukum selir yang jahat itu. Sejak saat itu, Raden Putra, permaisuri dan Cindelaras hidup bahagia
Wes disum. Aja disum. Orang-orang. Alkisah, di sebuah negara yang gemah ripalah jinawi, tinggallah seorang pangeran yang hidup serba berkecukupan. Pangeran tersebut adalah putra mahkota yang akan menggantikan tahta berikutnya. Akan tetapi, pangeran tidak puas dengan kehidupan yang serba berkecukupan itu. Lalu, ia memutuskan untuk menggembara, menyusuri hutan demi hutan, mencari jati diri dan pengalaman hidup. Jo, kamu di mana, Jo? Pangeran, kamu di mana, Pangeran? Aduh, kamu itu hati-hati. Hehehe, maaf Pangeran, saya tidak tahu jika di belakang ada Pangeran. Kamu ini, sini Jo, saya mau. Ada apa, Pangeran? Kok tidak ada binatang ya hari ini? Ya, Pangeran, sepi sekali. Tapi ini di mana ya, Pangeran? Tidak tahu, tanya kok, tanya saya. Ya mungkin saja Pangeran tahu. Siapa itu, Jo? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Sudah berani kamu. Bercanda, Pangeran. Ya, daripada kita ribut, mending kita tanya ibu itu saja. Maaf, Bu. Boleh saya tanya? Permisi, Bu. Waladalah, siapa kamu? Saya pengembara, Bu. Maaf, ini desa apa ya? Ini desa Dadapana. Ada perlu apa kamu? Saya pengembara, Bu. Tetapi tersesat, tidak tahu jalan pulang. Oh alah, ya sudah ikut saya saja. Akan saya jadikan anak angkat. Gimana, kamu mau tidak? Gimana, Jo? Saya ikut Pangeran saja, kan saya pengawal. Baik, Bu. Saya mau. Ya sudah, sekarang kamu jadi anakku ya. Namamu menjadi Andeni Lumut. Kamu ikut saya juga ya. Baiklah, Bu. Panggil saja saya Mbok. Baik, Bu. Maksudnya, Mbok. Di sebuah desa, yaitu Desa Jenggala, tinggallah seorang wanita yang sangat cantik bersama ibu tirinya dan ketiga saudara tirinya yang bernama Kelinting Merah, Kelinting Hijau, dan Kelinting Biru. Wanita tersebut bernama Kelinting Kuning. Sayangnya, Kelinting Kuning diperbudak dan dicaci maki oleh ibu dan saudara tirinya. Pip. Nih, cepat, bawakan masakanmu. Kami sudah lapar. Baik kakak, ini masakannya. Masa gini aja lama banget, dasar gak becus. Maaf kak. Sudah, kamu memang gak becus. Kuning, setelah ini bersihkan halaman depan rumah. Iya ibu. Anakku, Ande Lumut. Iya, Bu. Ada apa? Anakku, kau sekarang sudah besar. Saatnya kamu menikah. Carilah pasangan hidupmu, nak. Iya, Mbok. Sebenarnya saya sudah memiliki dambaan hati, tapi belum tahu siapa dirinya. Oh, bagaimana jika membuatkan kamu acara semacam sayembara gitu? Kamu mau atau tidak? Baiklah, Mbok. Sebaiknya saja. Pengumuman, ada jejaka yang sedang mencari wanita idamannya. Yang berminat harap ke rumah Ande Lumut nanti siang. Ada apa ini? Ande Lumut sedang mencari tambang hatinya. Wah, benarkah?
Harus datang kita. Ya sudah, saya pergi dulu. Pergi saja sana, tidak usah kembali lagi. Dasar cantik-cantik kok galak. Apa katamu? Gak apa-apa. Ibu, ande-ande lumut sedang mencari pujian hatinya. Apakah aku boleh ikut? Tentu saja anakku, Kaunting hijau dan kaunting biru pun juga mau ikut. Jelas ibu. Iya ibu, ande-ande lumut pasti memilih satu di antara kita. Baiklah kalau begitu, nanti kita bersiap-siap pergi ke rumah ande-ande lumut, oke? Oke ibu. Bolehkah aku ikut bersama kalian? Gak boleh, tugasmu masih banyak. Lagian kamu tidak mempunyai gaun. Untuk apa kamu ke sana? Mau jadi gembel? Tapi Bu, Sudahlah, kalau tidak boleh ya tidak boleh. Selesaikan saja pekerjaanmu. baik Kak. Ibu, bagaimana dengan penampilanku? Sudah cantik. Kalau aku sudah cantik. Anak-anak ibu kan selalu cantik semua. Sekarang kalian berangkatlah ke rumah ande-ande lumut. Ngapain lihat-lihat? Iri ya lihat kita cantik. Tidak kok. Hahaha, kasihan sekali, gembel. Bu, saya mau bicara. Bicara apa? Kamu sudah selesai menyapunya? Sudah Bu, begini Bu, saya ingin melamar menjadi istrinya ande-ande lumut seperti kakak-kakak kelenting yang lain. Oh begitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Sini kamu saya dandanin juga. Iya Bu. Sudah, sekarang cuci kuali di sungai dan selesaikan tugasmu. Baiklah Ibu. Semoga ande-ande lumut menyukai salah satu dari anak-anakku, bukan kunting kuning. Kunting kuning setiap hari bekerja tanpa rasa lelah dan keluh kesah. Walau dia diperlakukan dengan kasar oleh Mbok Rondo Kelenting, hanya dia dan Tuhan saja yang tahu betapa sedihnya dirinya. Dia berharap Tuhan memberikan ganjaran yang lebih baik kepada dirinya. Saat Kelenting kuning sedang mencuci baju di sungai, Duh, kenapa begini penderitaan hidupku? Semoga aku tabah menjalaninya. Hai gadis cantik. Siapa kamu? Kamu jangan takut. Aku adalah sifat baik yang ada dalam dirimu. Mau apa kamu? Aku akan memberimu sebuah pusaka. Terimalah, semoga pusaka ini kelak akan berguna bagimu. Ini adalah jimat Kalimosodo. Terimalah gadis baik. Baiklah, terima kasih. di sebuah sungai yang airnya deras, disitulah Yuyu Kangkang hidup. Dia yang menguasai sungai itu. Dialah si Yuyu Kangkang yang sangat licik. Siapa itu yang datang dari jauh? Wah, sungainya banjir. Iya Mbak Yu, bagaimana cara kita menyeberangnya? Lihat, itu ada Yuyu Kangkang. Wah, iya, kita minta tolong Yuyu Kangkang saja. Iya Mbak Yu, ayo. Yuyu Kangkang, Yuyu Kangkang. Ada apa gadis manis? Yuyu Kangkang, aku minta tolong diseberangkan lewat sungai ini. Wah, itu berat sekali. Bahaya sungainya. Aku minta imbalan. Imbalannya apa? Uang. Wah, kamu itu mata duitan. Iya, Yuyu Kangkang mata duitan. Yuyu Kangkang. Tidak, aku tidak mau uang. Hahaha. Lalu apa? Imbalannya adalah menggandeng dan mencium tangan kalian. Ya sudah, kalau begitu. Mau kemana kalian? Mana imbalannya? Nih. Wah, senang sekali aku dapat memegang dan mencium tangan gadis cantik itu.
bagaimana aku bisa menyeberang? Itu ada Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, tolong seberangkan saya melewati sungai ini. Kamu tidak mau? Nanti aku kasih uang. Tidak mau. Sudah sana pergi. Jangan di sini. Dasar orang jelek. Kamu kenapa jahat begitu, Yuyu Kangkang? Ya sudah, kalau itu maumu. Aku akan buat sungai ini menjadi kering. Ya! Tiba-tiba sungai itu kering. Kemudian kelinting kuning pun bisa berjalan menyeberangi sungai menuju rumah Mbok Rondo Dadapan, rumah si Ande-Ande Lumut. Sementara itu, di sebuah desa bernama Dadapan, Mbok Rondo sedang menyapu rumah. Di rumah itulah si Ande-Ande Lumut sedang mengaji di sebuah surau, menunggu belahan hatinya yang dijanjikan Tuhan untuknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Mbok, kelenting merah. Saya kelenting biru. Dan saya kelenting hijau, Mbok. Wah, gadis-gadis cantik. Ada perlu apa ini? Kami ingin melamar Ande-Ande Lumut, Mbok. Mau melamar Ande-Ande Lumut? Sebentar ya, saya katakan pada Ande-Ande Lumut. Patron enteng ya, patron enteng. Patron siapa? Wah, tidak mau ternyata, Nak. Coba saya, Mbok. Tidak mau juga ternyata, Nak. Coba saya, Mbak. Tunggu, berhenti dulu, Mbak. Ada apa ini? Kuning, kenapa kamu kesini? Kamu mau melamar Ande-Ande Lumut? Wajahmu saja jelek, mana mau dia? Kalian diamlah. Siapa kamu? Ada urusan apa kesini? Saya kelenting kuning, Bu, ingin melamar Ande-Ande Lumut. Apa? Melamar anakku? Apa tidak salah? Dicoba dulu, Mbak.
Inilah pilihan saya. Ternyata seleramu rendah ya, Dada Lumut. Ya sudah, kalau itu pilihanmu ya tidak apa-apa. Jo, sini Jo. Siapa gadis jelek ini? Ini adalah kelinting kuning. Kita akan pulang Jo. Bo, ada suatu hal yang ingin saya katakan. Apa itu, Nak? Bo, sebenarnya saya adalah seorang pangeran yang sedang mengembara untuk mencari pengalaman hidup. Apa? Pangeran? Apa? Pangeran? Oh, tidak. Benar, Bo. Karena sekarang saya sudah mendapatkan belahan hati saya akan kembali ke kerajaan. Terima kasih perhatiannya selama ini, Bo. Ya sudahlah, Nak. Jaga dirimu baik-baik ya, Nak. Akhirnya, kelinting kuning menjadi istri Ande-Ande Lumut. Wajahnya yang jelek dan bau berubah menjadi putri yang cantik. Sesungguhnya, dia adalah putri Sekartaji, dan Ande-Ande Lumut kini menjadi raja yang mewarisi kerajaan ayahnya. Pangeran dan kelinting kuning hidup bahagia selamanya. Inilah penampilan dari kelas 14 drama Ande-Ande Lumut. Tepuk tangan yang mana? Bahkan ada sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh semua cewek Indonesia. Jadilah seperti Roro Jonggrang. Dikasih 1000 candi aja nggak mau, apalagi 1000 janji dari laki-laki. Inilah penampilan dari kelas 10-5 dengan drama Roro Jonggrang. Tepuk tangannya dong.
Alkisah, pada zaman dahulu kala di Prambanan Jawa Tengah, berdiri dua buah kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Pengging dan Keraton Boko. Kerajaan Pengging dipimpin oleh raja yang bijaksana, yaitu Prabu Damar Moyo, dan mempunyai seorang anak putra yang bernama Raden Bandung Bondowoso. Keraton Boko berada pada wilayah kekuasaan Kerajaan Pengging yang diperintah oleh raja, yakni Raja Prabu Boko, yang memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Roro Jonggrang. Prabu Boko juga memiliki patih raksasa, yakni Patih Kupolo. Prabu Boko ingin menguasai Kerajaan Pengging, maka ia dan Patih Kupolo mengumpulkan kekuatan dan mengumpulkan bekal. Setelah persiapan dirasa cukup, maka berangkatlah Prabu Boko dan prajurit. Sesampainya di Kerajaan Pengging, Siapa kalian dan mengapa kalian datang ke sini? Kami dari Kerajaan Keraton Boko. Kami di sini untuk merebut kekuasaan wilayah kalian. Oh, tidak bisa. Sebelum kalian menghadap raja, hadapilah kami dahulu. Apa salah kami sehingga kalian ingin merebut kekuasaan kerajaan ini? Sudahlah raja, kita senang lihat saja. terjadilah pemberontakan antara kedua kerajaan. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak, dan rakyat Pengging menjadi menderita. Mengetahui rakyat yang menderita, maka dia mengutus anaknya Bandung Bondowoso untuk balas dendam kepada Prabu Boko. Wahai anakku, balaskan dendam ayah kepada kerajaan Boko, karena mereka rakyat kita menjadi miskin dan kelaparan. Baiklah ayah, akan kulakukan. Maka berangkatlah Bandung Bondowoso menuju kerajaan Keraton Boko. Ketika di perjalanan, ia bertemu dengan Patih Kupolo dan Prabu Boko. Siapa kau? Kau sebenarnya bukan rakyat dari kerajaan ini. Memang bukan. Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari Prabu Damar Moyo dari Kerajaan Pengging. Tujuanku datang ke sini ingin membalaskan dendam ayahku terhadap rajamu. Ada apa ini? Dan siapa kau? Aku adalah Bandung Bondowoso. Aku ingin membalaskan dendam ayahku padamu karena kau telah membuat rakyatku menjadi menderita. Dan terjadilah perang yang sangat sengit antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Boko. Karena kesaktian Bandung Bondowoso, Prabu Boko dapat dibinasakan. Melihat rajanya tewas, Patih Kupolo melarikan diri, dan Raden Bandung Bondowoso mengejar Patih ke kerajaan Keraton Boko. Sesampainya di kerajaan Boko, Putri, ada apa Dayang? Apa yang telah terjadi? Ayah Putri telah tewas dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Patih, apakah benar ayah anda telah tiada? Iya, benar Putri. Baginda Raja telah tiada. Ia dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Benarkah? Iya Putri, Raja Pengging beserta putranya Bandung Bondowoso dan pasukannya telah menghabisi kerajaan Prambanan yang mulia ini. Lihat saja pembalasanku nanti. Aku tidak terima. di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan Dayang, tiba-tiba masuklah seorang pemuda bernama Bandung Bondowoso di Keraton Boko.
Ketika sampai di keraton Koko, maka terkejutlah ia melihat putri yang cantik jelita. Wahai putri yang cantik, siapa namamu? Aku adalah Putri Roro Jonggrang. Siapa kau? Aku adalah Raden Bandung Bondowoso, putra dari kerajaan Pengging. Putri, bukankah dia orang telah membunuh ayahmu? Benarkah? Kau sungguh kejam. Sekarang kerajaan ini telah menjadi milikku. Namun untuk memerintah kerajaan ini, aku butuh permaisuri untuk menemaniku. Dan kau ternyata sangat cantik. Kau pantas untuk jadi permaisuriku. Maukah kau menjadi permaisuriku, wahai putri? Hahaha. Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang langsung meninggalkan Bondowoso karena kekesalannya terhadap Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bondowoso tinggal di kerajaan Prambanan, ia semakin terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Tapi di sisi lain, Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggal karena terbunuh. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu Dayang, aku benci sekali dengan Bondowoso yang telah membunuh ayahku. Apakah Tuan Putri ingin teh hangat? Mungkin dapat sedikit menenangkan Tuan Putri. Boleh, aku mau. Baiklah, tunggu sebentar Tuan Putri. Saya buatkan dulu tehnya. Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau hanya sendiri? Di mana Dayangmu? Dia sedang membuatkan teh untukku. Tuan Putri, kutanya sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Dayang, apa yang harus kulakukan? Aku sudah muak mendengar pertanyaan itu. Tuan Putri, kalau boleh saya beri saran, sebaiknya Tuan Putri memberikan syarat yang mustahil ia penuhi. Kalau dia gagal, dia tidak dapat menikahi Tuan Putri. Kira-kira apa syarat yang harus saya berikan? Lebih baik ikuti kata hati Tuan Putri. Bagaimana Putri? Bersediakah kau menjadi permaisuriku? Baiklah, aku mau. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Syarat? Apa syaratnya Tuan Putri? Kau harus membuatkanku 1000 candi dan 2 buah sumur. Dan itu harus sudah selesai sebelum matahari terbit. Baiklah, apapun akan aku lakukan untukmu. Aku terima persyaratan itu. Hahaha. Saski. Wahai Gusti, bolehkah saya meminta bantuanmu? Bantuan apa anakku? Bisakah Gusti memanggilkan beberapa jin untukku? Untuk apa jin-jin itu? Untuk membantuku membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Aku harus memenuhi persyaratan itu untuk dapat menikahi Roro Jonggrang. Baiklah, akan kupanggil untukmu, anakku. Sang Hyang Sukma Wahai Raja Jin, kula nyuwun pitulunganmu. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip. Ada apa kau memanggilku? Bisakah kau membantuku? Ku beri satu permintaan untukmu. Tolong buatkan 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu semalam. Dan harus sudah jadi saat terbitnya matahari. Wangi pira? Aku serius dengan permintaanku, Jin. Baiklah, akan kulaksanakan.
Tuan Putri, pembuatan 1000 candi sudah hampir selesai. Apa? Aku harus mencegahnya untuk berhasil menyelesaikannya. Tenang Tuan Putri, pasti ada jalan keluarnya. Baiklah Dayang, bangunkan dayang-dayang lain sebelum fajar dan suruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung, serta taburkan bunga-bunga yang harum baunya. Baik Tuan Putri. Sepertinya matahari sudah mau terbit. Lihatlah para gadis-gadis juga sudah mulai menumbuk padi di lesung. Mari kita pergi. Benar, ditambah lagi ayam sudah berkokok. Ayo semuanya kita pergi. Bagaimana? Apa permintaanku sudah terpenuhi? Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau licik? Kau telah menggagalkan usahaku untuk mewujudkan 1000 candi yang tinggal kurang 1 candi lagi. Karena kelicikanmu dan dayang-dayangmu, jadilah kau sebagai arca candi yang ke-1000 dan dayang-dayangmu tidak akan menikah hingga mereka tua. Akhirnya, Roro Jonggrang pun menjadi arca menggenapi candi yang ke-1000 atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan Roro Jonggrang. Siro setoyo toro jarane
Lagi penampilan dari 5 drama Roro Jonggrang.